Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nazira dengan NIM 2613126145. Asal saya dari Optimisme 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam, perempuan, dan feminisme, di mana ini terdapat pada bab 13. Kompetensi dasar. Jadi, ini kompetensi dasar bab 13. Sudah bisa saya bacakan ya. Intinya kita harus paham apa itu feminisme, pandangan Islam terhadap feminisme dan perempuan itu seperti apa, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Intinya seperti itu. Lanjut, kita ke materi. Jadi, pada 13 ini ada peta konsep di mana ada 4 materi utama yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, konsep Islam tentang perempuan. Yang kedua, sejarah dan ragam feminisme. Yang ketiga, pandangan Islam terhadap feminisme. Yang keempat, kritik terhadap feminisme. Lanjut ke materi yang pertama, konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Jadi, sebelum Islam datang, perempuan itu diberlakukan secara tidak manusiawi, secara tidak mulia, seperti tidak dihormati, diperjualbelikan, tidak diberi hak waris maupun hak sipil, dianggap hanya sebagai pembantu, dan kekuasaannya itu sepenuhnya dipegang oleh laki-laki, baik itu suaminya maupun ayahnya. Jadi, Islam memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang salah. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan berhormat. Islam juga memberikan hak dan kewajiban pada perempuan, di mana dulu pada zaman dahulu itu perempuan tidak diberi hak, hanya diberikan kewajiban. Islam juga mengharamkan menganiaya maupun menyiksa perempuan. Islam juga menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hakikat kemanusiaan. Ingat, disetarakan dalam hakikat kemanusiaan. Tapi kedua ini juga tetap memiliki perbedaan, di antaranya perbedaan fisik, fungsional, dan psikologis. Selain itu, Islam juga memberikan hak-hak kepada perempuan. Hak ini, yang pertama itu hak belajar, yang kedua hak bekerja, yang ketiga hak politik, hak sipil, hak mengajukan cerai, dan lain sebagainya. Jadi Islam sangat memberikan perempuan, sehingga dia juga memberikan hak-hak sebagai yang saya sebutkan tadi. Karena Islam menganggap perempuan itu makhluk yang mulia, tidak seperti pada zaman dahulu, di mana perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang hina. Oke, langsung kedua, menyikapi Al-Quran dan hadis mitologis. Jadi, di samping itu semua, itu terdapat beberapa mufasir yang menyatakan bahwa terdapat Al-Quran dan hadis mitologis yang menghina perempuan, maksudnya merendahkan perempuan. Contohnya An-Nisa 34, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i faddallallahu ba'dhum 'ala ba'din wa ma anfaqu min amwalihim. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufasir bagi laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan tidak boleh memimpin, tidak berhak memimpin. Padahal jika diambil secara tepat, ayat ini ditujukan dalam konteks keluargaan, dalam konteks keluarga di mana laki-laki kan sebagai kepala keluarga, otomatis dia jadi pemimpin. Nggak ada ceritanya dalam suatu keluarga laki-laki dan suami itu semuanya masih ada, tapi yang jadi pemimpin itu malah istrinya. Tidak ada yang membolehkan itu, bahkan tidak wajib juga bahwa ada suami dan istri, tapi yang jadi kepala rumah tangga istrinya, yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah istrinya, itu maka tidak benar. Selain itu, selain ayat tersebut juga ada hadis yang menyatakan bahwa tidak beruntung suatu kaum menyerahkan urusannya kepada perempuan, di mana kadang hadis ini disampaikan tidak dimunculkan dengan konteks penyebab diciptakannya hadis ini. Padahal diciptakannya hadis itu karena terjadi itu Muhammad mengatakan ini karena pada saat itu Persia itu mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin mereka, sehingga Nabi Muhammad mengatakan ini. Nah, jadi hadis ini itu dikhususkan untuk masyarakat Persia pada saat itu, bukan untuk semua umat manusia. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menelaah suatu hadis dan suatu ayat Al-Quran dengan baik, agar tidak terjadi salah paham. Selanjutnya, sejarah dan ragam feminisme. Yang pertama, saya akan bahas sejarah feminisme dulu. Jadi, feminisme itu diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan kesamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Gerakan feminisme sendiri itu mulai muncul pada abad ke-18. Kata feminisme
pertama diperkenalkan oleh aktivis sosialis Topis namanya Charles Taylor pada tahun 1837. Gerakan ini muncul karena perempuan dianggap sama dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisiknya maupun akalnya. Lalu gerakan ini muncul dan tujuan gerakan ini baru tercapai saat terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, di mana perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan saat itu mulai muncul. Sekarang saya akan menjelaskan ragam feminisme. Ragam feminisme. Jadi feminisme itu dibagi menjadi beberapa aliran besar dan aliran yang lainnya. Contoh aliran besarnya itu feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis. Dan aliran feminisme lainnya itu seperti psikoanalis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural dan global, teologis, feminisme, kegemukan, dan ekstremisme. Yang saya jelaskan di sini adalah feminisme dalam aliran besar saja. Contohnya yang pertama feminisme liberal. Feminisme liberal itu bisa menuntut kesempatan perempuan disamakan dengan laki-laki karena keduanya memiliki kemampuan yang sama. Yang kedua, feminisme marxis itu feminisme berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan tidak, sehingga laki-laki lebih mendominasi perempuan. Yang ketiga, feminisme radikal. Itu aliran feminisme yang berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan dianggap lemah di hadapan laki-laki. Jadi itu ragam feminisme. Kita lanjut ke pandangan Islam terhadap feminisme. Ini dalam pandangan Islam, idealisme yang utama itu diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan pendidikan dan hak. Antara perempuan dan laki-laki ada sesuatu yang tidak benar dan menilai kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam dan perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak identik pada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus dilakukan bersamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Jadi di sini contohnya saja dalam keluarga. Suami dan istri, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Keduanya tidak boleh diidentikan dalam pemenuhan tugasnya. Contohnya, laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Masa iya perempuan juga disuruh tanggung jawab untuk mencari nafkah? Ini namanya tidak adil. Karena keadilan bukan berarti persamaan. Itu sebuah contoh. Lanjut. Maaf. Selanjutnya pandangan Islam terhadap feminisme. Jadi dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam segala aspek. Ini yang saya baca tadi. Jadi Islam dan laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan dalam beberapa aspek saja. Tidak boleh disamakan dalam semua aspek. Lanjut, kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor kerjaan yang dulunya dimonopoli oleh laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah kemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Kesimpulan, dalam pandangan Islam, perempuan mendapat tempat yang mulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Ini kesimpulan yang bisa diambil dari bab 13. Mohon maaf, saya tadi banyak kesalahan dalam penampilan PPT. Terima kasih telah menyaksikan. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya karena tadi saya banyak kesalahan dalam penampilan PPT. Maksudnya saya salah untuk mengganti ke slide yang lain. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.